ribuan jin mondok di sebuah pesantren. Bahkan ada jin yang dari luar negeri. Ada juga kisah horor pesantren Kresek dan hal-hal gaib yang terjadi di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Juga ada kisah seram yang terjadi di pondok pesantren modern Gontor Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat prosantri yang berbahagia, selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya pada hari ini yang ada dalam kesusahan segera Allah angkat kesusahannya, yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang dirundung duka bersabarlah. Semoga dengan kesabaran itu menjadi asbab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat prosantri semuanya, kali ini kita akan tonton bersama-sama sebuah video di mana selain manusia, ternyata dari golongan jin juga ada yang jadi santri. Menjadi santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di negeri ini. Oke, mari kita tonton bersama-sama videonya. Nah, ini sahabat, yang pertama adalah pondok pesantren yang ada di Lamongan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Selama Ramadan menggelar pengajian khusus untuk bangsa jin. Nah kan, kegiatan itu masih dilaksanakan seperti biasa hingga saat ini. Bahkan menurut pengasuhnya, Kiai Muzakin, santrinya bertambah hingga ribuan. Masya Allah. Jin yang mondok semuanya jin Islam. Ada yang dari Mesir, Laut, Wow, keren sahabat. Semeru, dan Laut Selatan. Ada pula 40 jin yang biasa menjaga kapal Van der Wijk Masya yang Allah. tenggelam di utara Laut Jawa. Mantap, mantap, mantap. Setelah dididik dan digembleng, diharapkan jin-jin tersebut bisa berdakwah mengajak jin lain yang biasa mengganggu Wow, manusia keren, agar keren, berjalan keren, Allah, kata Kiai Muzakin. Menurut Kiai Muzakin, mendidik santri bangsa jin lebih mudah dibandingkan mendidik santri bangsa manusia. Begitu kan? Manusia mudah digoda setan, Betul, sementara jin dan betul, setan betul. sama-sama makhluk gaib. Setelah diajak ke jalan Allah, para jin yang sudah Islam diharapkan beribadah dan selalu taat kepada Allah, ujarnya. Selain menggelar pengajian khusus bangsa jin, ponpes itu juga eksis menangani rehabilitasi sakit jiwa dan narkoba. Upaya yang tidak lazim dilakukan itu merupakan bagian dari dakwah. Wow, mantul sekali sahabat. Ternyata mereka juga tidak mau kalah dengan kita ya. Mantul lah. Oke, kita lihat video yang kedua. Nah, Pesantren Kresek didirikan pada 1887 Garut. oleh Kiai Haji Muhammad Tobri. Ini Dia adalah adalah pesantren yang ada di Jawa keturunan Barat, dari sahabat. pesantren Sumur Kondang. Tepatnya di Kabupaten Garut. Sedangkan nama pesantren diambil dari nama kampung tempat pesantren ini berdiri. Setelah didirikan, pengelolaan pesantren diserahkan kepada putranya yang bernama Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Kiai Haji Ahmad Nahrawi dikenal dengan sebutan Mama Bintang karena pernah diberi bintang tanda jasa oleh pemerintah kolonial Belanda. Mantul. Pemerintah kolonial menganggap pesantren Kresek telah berjasa memajukan pendidikan masyarakat pribumi dan tidak melakukan pembangkangan kepada pemerintah. Setelah Mama Bintang wafat, pesantren diserahkan kepada putranya, Kiai Haji Busro Karim. Pada saat pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Busro Karim inilah terjadi beberapa peristiwa yang bukan saja menggemparkan warga pesantren, tetapi juga warga Kresek pada umumnya. Seperti Nah, disebutkan dalam ini buku sahabat. kecil Jin Kresek, keluarga Mama Busro Karim sempat diganggu oleh jin perempuan yang konon jatuh cinta pada sang ajengan. Wow. Karena kejahilan jin itu, banyak peristiwa di luar akal yang bersifat gaib muncul dan terkadang mengganggu penghuni pesantren. Namun
pada akhirnya jin itu bisa dijinakkan oleh ajengan Busro Karim. Sepeninggal Kiai Haji Busro Karim, pengelola pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Hasan Basri hingga sekarang. Aheng gak ini sahabat? Ya aheng lah. Ada jin menyintai manusia. Selanjutnya no comment lah. Oke, ini video yang ketiga. Pondok pesantren Lirboyo berdiri di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Monjoroto, Kota Kediri. Dikenal tak hanya umat Islam di pelosok tanah air saja, tapi juga masyhur hingga negara tetangga. Keren. Sejumlah cerita pun mengiringi berdirinya pondok tersebut. Dari kisah nyata hingga berbau mistis pun beredar dari mulut ke mulut. Oke. Pondok pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim tahun 1910 atau 110 tahun yang lalu. Sejumlah peninggalan sang pendiri itulah yang saat ini banyak diceritakan memiliki kisah unik berbau mistis. Satu di antaranya adalah Masjid Lawang Songo. Dinamakan seperti itu karena memiliki 9 pintu pada bangunannya yang tersusun masing-masing 3 di bagian depan dan di sisi kanan dan kiri bangunan. Di Masjid Lawang Songo ini sejumlah cerita mistis pesantren Lirboyo dimulai. Di antaranya adalah perasaan ramai pada diri setiap orang yang menginjakkan kakinya di dalam masjid, meski di saat bersamaan kondisinya sedang sepi. Dikatakan bahwa di Lirboyo ini santrinya tidak hanya dari yang kasaran, tapi juga golongan halus. Para santri dan ustadz di Ponpes itu telah menyadari adanya santri dari bangsa halus yang juga ikut mondok di Ponpes Lirboyo. Lirboyo. Oke, kita lihat video yang keempat. Jreng. Modern Darussalam Gontor terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Gontor. Salah satu santri menuliskan Ini adalah sastra pondok pesantren di Gontor, pesantren sahabat. itu di sebuah blok. Pondok pesantren ini Suatu berada malam, di ada salah wilayah satu Jawa temannya yang Timur. tiba-tiba kerasukan. Dia hanya diam saja selama beberapa jam, lalu matanya menjadi merah. Setelah itu anak itu pun berbicara dengan suara seperti kakek-kakek. Wow. Teman-temannya pun membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Namun jin dalam tubuh anak itu belum mau keluar. Jinnya bandel. Akhirnya teman-temannya pun menanyainya. Jin dalam tubuh si anak itu mengaku kalau ia adalah kakek-kakek yang sudah menempati tempat itu sebelum pondok pesantren ini dibangun. Oh ya. Nah, setelah beberapa jam, akhirnya jin kakek-kakek itu pun keluar juga. Nah, sebelum keluar, jin itu bilang akan merasuki anak ini lagi nanti tepat jam 12 malam. Ketika sadar, si anak ditanya sama teman-temannya, tapi jawabannya hanya singkat bahwa ia tidak tahu apa-apa. Akhirnya jam 12 malam pun tiba, tapi anak itu belum dirasuki juga sama jin kakek-kakek tadi. Teman-teman si anak itu masih menunggunya sampai jam 12.15 tengah malam. Lalu kakek itu pun datang dan merasuki si anak tadi. Salah satu teman si anak protes karena si kakek telat selama 15 menit. Lalu jin kakek itu pun berpesan, ini pesantren, jadi jangan dipakai buat maksiat, dijaga dan dirawat baik-baik, dipakai buat belajar, ngaji, itu lebih baik, kata jin kakek itu. Lalu ia pun keluar dari tubuh si anak. Nah, selain anak kesurupan tadi, ada juga cerita lain tentang almari yang ada suara aneh di dalamnya. Nah, ini. Ada yang bilang itu suara kuntilanak lagi benerin almari. Ada juga yang bilang itu suara pocong kejedot almari. Ada. Yang jelas semua kejadian horor itu tidak membuat takut para santri. Bahkan mereka malah tambah berani. Oke sahabat-sahabat semuanya, gimana nih menurut kalian? Video mana yang paling aheng? Dan tentunya tidak lepas dari pro dan kontra ya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.